Ta'allum wa Ta'lim lil Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa masyayikhikum wa bi'ulumina wa ulumikum fid dharain amin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk kajian tafsir Al-Jalalain kita telah sampai kepada halaman 25, tepatnya pada ayat 176. Jadi insyaallah kita akan lanjut kepada 177. Di ayat sebelumnya Allah senantiasa mengingatkan kita dengan ayat-ayatnya bagaimana kisah orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, orang-orang yang mengimani Alkitab sebagian dan kafir terhadap yang sebagian yang lain. Yang menguntungkan untuk mereka imani, yang merugikan mereka kufur. Bahkan di ayat di sana itu dijelaskan ya, mereka menjadikan ayat-ayat tersebut sebagai dagangan ya, yang mana dengan ayat tersebut mereka ambil keuntungan, atau mungkin kalau bahasa sekarang jual ayat. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana pernah juga dijelaskan oleh guru kita bahwasanya ketika orang-orang kebanyakan itu ya, menanggapi peristiwa dikeluarkannya Nabi Adam dan ibunda Hawa dari surga itu lebih kepada atau condong pada menyalahkan. Padahal kalau diteliti terlebih lagi, Nabi Adam itu adalah nabi yang masya Allah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan sosok nabi yang memang mudah terpengaruh oleh godaan iblis. Tapi kok bagaimana Allah bisa mentakdirkan beliau itu melanggar perintah? Itu karena ya, si iblis ini jual ayat. Si iblis ini jual nama Allah. Kan ada di ayatnya waqasamahuma, nah, kan itu. Terus jelaskan bahwasanya iblis itu minan nasihin. Itu. Jadi iblis bersumpah dengan nama Allah, ya kan? Bahwasanya dia ini adalah orang-orang yang memberikan nasihat kepada Nabi Adam. Nabi Adam ini ketika iblis bersumpah dengan nama Allah, beliau husnudzon sekali. Oh, kalau orang sudah bersumpah dengan nama Allah ya pasti udah benar ini. Karena tidak ada gambaran dalam benak Nabi Adam ada orang bersumpah dengan nama Allah kemudian bohong. Gitu. Makanya Nabi Adam percaya saja. Ya, percaya setelah iblis itu bersumpah atas nama Allah. Jual nama. Nah, makanya dalam hal ini ya, perlakuannya berbeda. Kalau Nabi Adam beliau bisa dikatakan salah tapi tidak dosa tentunya. Salah tapi Allah langsung ya. Allah langsung berikan cara-cara untuk tobatnya ya. Sehingga nantinya ini disebut sayyiatul muqarrabin. Jadi kesalahan orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi orang-orang yang dekat pada Allah bisa saja berbuat kesalahan juga. Tapi kesalahannya orang yang dekat pada Allah, ya Allah akan bimbing terus agar kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan iblis
yang memang ya sudah salah, dosa gitu. Tapi Allah tidak pernah menjelaskan bahwasanya Allah memberikan istilahnya itu jalan kepada Nabi Iblis agar bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Bahkan yang menunjukkan jalan itu katanya bukan itu adalah Nabi Musa kalau tidak keliru. Nabi Musa atau Nabi apa itu ketika beliau itu katanya diskusi dengan iblis, entah ini Israiliyat atau bagaimana, diskusi dengan iblis, kemudian ya iblis ya saling surhat gitu. Kemudian iblis menjelaskan ya sebenarnya pengen juga itu kembali kepada Allah gitu, ingin tobat lah. Akhirnya Nabi ini meminta kepada Allah, kalau iblis ingin tobat bagaimana? Ya, hanya kata Allah, ya kalau ingin tobat, dulu kan dia durhaka tidak mau sujud, tidak mau menuruti perintah Allah untuk sujud pada Nabi Adam. Ya sekarang sujud coba ke Nabi Adam. Tapi ternyata iblis tetap dengan kesombongannya, waktu hidupnya saja saya tidak mau sujud, apalagi sekarang sudah meninggal. Itu. Jadi artinya sesuatu yang terjadi zaman dahulu, menjual ayat, membawa nama agama, membawa nama Allah, itu memang sudah terjadi. Maka orang-orang yang seperti ini Allah janjikan kepada mereka, Allah ancam mereka bahwasanya kalaupun mereka mendapatkan keuntungan dari jualan ayat tersebut, maka keuntungan yang mereka dapat, makanan yang mereka makan, itu ibaratnya mereka memakan api neraka. Dan nanti di akhirat Allah tidak akan berbicara kepada mereka, Allah tidak akan sudi untuk mensucikan mereka dari dosa-dosa, dan tentunya mereka akan mendapatkan adab alim, adab yang pedih gitu. Dan ini sesuatu yang memang harus kita hindari. Mungkin konteksnya zaman dahulu seperti itu, zaman sekarang apakah ada? Bisa saja ada. Makanya ulama-ulama yang wara itu masya Allah, sampai pernah dikisahkan Sayyidina Hasan Al-Basri kalau tidak keliru, itu beliau itu kalau mengajar itu ikhlas sekali gitu. Dan beliau itu tidak mau istilahnya tuh menjadikan amal perbuatannya itu dibalas oleh sesuatu yang sifatnya duniawi atau tamanan qalila. Pernah suatu hari beliau jatuh ke sumur, karena kalau di Arab kan sumurnya tidak seperti di Indonesia ya, dangkal-dangkal lah seperti sumur kering. Beliau jatuh ke sana. Kemudian beliau tentu meminta tolong, karena tidak bisa beliau keluar dari sumur tersebut kecuali atas pertolongan orang. Kemudian datang orang berbondong-bondong tentunya, karena beliau ini ada ulama besar. Setiap yang datang ditanya, kamu siapa? Saya murid engkau wahai imam. Oh enggak, jangan nolong saya. Setiap yang datang tidak, beliau tolak, karena memang yang datang ini adalah murid-murid beliau yang tentu hormat kepada gurunya. Tapi semua yang menawarkan pertolongan beliau tolak. Sampai hanya ada satu murid yang memahami maksud daripada Al-Imam Hasan Al-Basri, sehingga beliau ini mendatangkan orang asing, orang Baduy. Nah, orang Baduy ini datang. Nah, didatangkan, kemudian ditanya oleh Imam Hasan Al-Basri, siapa kamu? Ya, kenal gak yang namanya Hasan Al-Basri? Saya nggak tahu. Saya juga, ya saya mau orang Baduy, saya nggak kenal kamu. Gitu. Oh ya udah kalau gitu, tolong saya. Nah ternyata alasan kenapa Imam Hasan Al-Basri itu tidak mau menerima pertolongan dari muridnya, karena beliau ingin menjaga hatinya. Karena kadang kan kita kalau sudah mengajarkan orang, kadang merasa oh ini orang sudah hutang budi sama saya, jadi kalau saya mintain tolong ya harusnya mau, karena saya juga udah ngajarin. Imam Hasan Al-Basri tidak demikian. Beliau hanya ingin pahala dari mengajarkan murid-muridnya itu dibalas nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada muridnya menolong Imam Hasan Al-Basri karena alasan Imam Hasan Al-Basri adalah gurunya. Masya Allah, ulama-ulama terdahulu sangat warok. Jadi tidak ingin ijtihad atau perjuangan jihad yang mereka lakukan di jalan Allah itu nanti balasannya adalah hal-hal yang menurut mereka ini tamanan qalila di dunia gitu. Meskipun sebenarnya dibolehkan saja, tapi ini saking waroknya para ulama terdahulu, mereka tidak mau gitu. Apalagi kalau kita memahami di sini ya Masya Allah. Mereka yang sudah memahami Alkitab, oh ternyata mereka malah mengambil keuntungan dari Alkitab. Nah, dan ini adalah orang-orang yang tadi Allah janjikan mereka akan masuk kepada api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat 177,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Laisal birra, bukanlah albir. Bir ini bisa diartikan kebaikan. Apa? Antuwallu, agar memalingkan kalian wujuhakum, wajah-wajah kalian fi salati, di dalam salat, qibalal masyriqi wal maghrib, menghadap timur dan barat. Kata Imam Suyuti, nazala raddan 'alal yahud. Ini ayat turun sebagai balasan atas pernyataan daripada kaum Yahudi wan Nasara dan kaum Nasara, haitsu za'mu dzalika, karena mereka ini mengaku bahwasanya yang namanya kebaikan itu adalah ketika kita menghadap timur atau menghadap barat ketika di dalam sholat. Itu. Maka Allah jelaskan, walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu, aidzal birri, tegasnya orang yang memiliki kebaikan atau orang baik itu, wa quri'a bi fathil ba, dalam sebagian qiraat dibaca dengan difathahkan ba-nya, berarti bar. Ai al-bara itu. Walakinnal bara, akan tetapi orang yang baik itu adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikati, dan malaikat, wal kitabi, dan kitab. Ayil kutub, tegasnya kitab-kitab, tidak hanya satu kitab. Wan nabiyyin, dan para nabi, wa atal mala ala hubbihi, wa ata, dan memberikan al mala, harta, ala hubbihi, ya. Ala hubbihi itu diartikan ma'a hubbihi, dengan kesukarelaan, dengan suka, dengan cinta, lahu, ya. Untuk lahunya kepada simal tadi. Jadi ketika suka pada harta malah diberikan siapa? Dawil qurba, kepada orang-orang yang dekat, ayal qarabah, orang-orang yang dekat, wal yatama, orang-orang yatim, wal masakin, dan orang-orang fakir miskin, wabnas sabil, dan juga orang yang di perjalanan, ayal musafir, tegasnya musafir, wasailina, dan orang-orang yang meminta, ayat talibina, tegasnya orang-orang yang meminta atau mencari, yang meminta, wafi fakir riqab, dan orang-orang yang ingin memerdekakan diri, al-mukatabina, tegasnya orang-orang yang ingin memerdekakan diri atau budak, ya, yang dalam proses ingin memerdekakan diri, wal usra, wal asra, dan para tawanan. Wa aqamas sholata, dan orang yang mendirikan salat, wa ataz zakah, dan orang yang menunaikan zakat, al-mafrudata, yang diwajibkan, wa ma qablahu, dan juga memberikan harta atau zakat fit tatawwu'i, dalam kesunahan. Jadi ada nanti yang zakat mafruḍah dan juga apa yang diberikan dalam rangka sunnah. Wal mufuna bi ahdim, dan orang-orang yang menepati janji, idza ahadu, ketika mereka berjanji, Allah awin nasa, kepada Allah ataupun manusia. Wasabirina, dan orang-orang yang sabar. Kenapa kalau dibaca dengan wasabirin dinasabkan? Maka di sini dijelaskan wa nusiba 'alal madah. Dinasabkan karena ini ada takdir madahnya.
Wa fil ba'sa, jadi orang-orang yang sabar dalam keadaan al-ba'sa syiddatil faqri, jadi kefakiran yang sangat, wad darra ayil marad, atau dalam keadaan sakit, wahinal ba's, atau ketika waktu syiddatil qital fi sabilillah, ketika sedang bergoncangnya perperangan atau sedang bergejolaknya perperangan di jalan Allah. Maka kata Allah, ulaika, orang-orang yang al-mausufuna bima dzukira, orang-orang yang disifati tadi itu alladzina shadaqu, adalah orang-orang yang benar fi imanihim, dalam keimanan mereka, au iddi'a'il birri, atau pengakuan bahwasannya mereka itu adalah orang-orang baik. Wa ulaika, dan mereka itu humul muhtadun, adalah orang-orang, humul muttaqun, adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya ketika kita berbicara siapakah orang baik, maka sebenarnya agama ini menjelaskan dengan begitu banyak orang-orang baik. Ya, ada banyak hadis yang menjelaskan khairukum, ada khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, khairukum, ada yang paling baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ada juga yang khairukum, juga dijelaskan orang yang baik itu yang seperti apa, yang baik akhlaknya. Jadi memang kriteria baik itu banyak sekali dijelaskan dalam agama. Nah, orang Yahudi dan Nasrani, mereka pun punya pendapat bahwasanya albir, kebaikan itu ya ketika kita sholat menghadapkan ke kiblat atau ke arah barat dan timur. Karena kan kalau kita lihat posisinya sebagaimana yang dulu pernah dijelaskan, jadi ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat di Mekah, itu kan mengambil sisi Ka'bah, ya kan ya, mengambil sisi Ka'bah yang nantinya menghadap ke Baitul Maqdis. Gitu. Jadi menghadap ke Baitul Maqdis, tapi depannya ya Ka'bah juga. Gitu. Jadi ke arah timur berarti ya, ke arah timurnya. Jadi tapi tetap Nabi dalam hal ini kiblatnya ke Baitul Maqdis, ke arah timur, tapi memang ya di hadapan Ka'bah juga. Karena memang Nabi itu ya sebenarnya ingin menghadap ke Ka'bah kiblatnya. Tapi karena perintahnya adalah ke arah Baitul Maqdis, maka Nabi untuk sholatnya ya tetap menghadap ke Ka'bah, tapi ya secara teori ya memenuhi perintah Allah, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi ada dua kiblat ketika itu, meskipun yang Ka'bah ketika itu belum dikatakan kiblat, itu belum disahkan untuk kiblat. Jadi beliau itu tetap menghadap ke Baitul Maqdis, tapi secara bersamaan beliau juga menghadap ke Ka'bah. Maka ketika beliau di Madinah kan tidak bisa demikian, gitu, tidak bisa demikian karena dia tengah-tengah, bisa dikatakan tengah-tengah Madinah itu. Otomatis kalau beliau ingin menghadap ke Baitul Maqdis ya ke Baitul Maqdis, berarti Ka'bah di belakangin, gitu. Kalau yang Ka'bah berarti Baitul Maqdis di belakangin, seperti itu. Artinya memang ini al-Masyriq wal Maghrib. Nah, orang-orang Yahudi Nasrani itu mereka ya istilahnya berpendapat, mereka mengaku yang baik itu yang ya seperti ini, kalau sholat yang ngadep ke sini gitu. Tapi kata Allah ya tidak demikian. Yang baik itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Itu baru dikatakan baik. Orang yang iman kepada hari akhir, orang yang beriman kepada malaikat, orang yang beriman kepada kitab, di sini tegasnya kitab-kitab. Orang yang beriman kepada para nabi. Ya, berarti orang yang beriman di sini semuanya dijelaskan rukun iman. Kan? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, pada kitab, pada nabi, yaumil akhir. Memang di sini tidak dijelaskan qada dan qadar, tapi ini semuanya mewakili bahwasanya orang yang baik itu adalah orang yang beriman. Dan ternyata tidak hanya demikian, tidak hanya orang-orang yang tadi dijelaskan iman kepada Allah, iman hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para nabi. Nah, ada implementasi kebaikan yang memang sifatnya itu bisa dikatakan teknis. Jadi apa contohnya? Wa atal mala ala hubbihi. Orang yang memberikan harta ketika dia senang-senangnya kepada harta tersebut, dia berikan. Maka dalam keterangan yang lain, ayat ini menjelaskan bahwasanya kalau mau ngasih jangan tunggu kaya. Kalau mau ngasih jangan nunggu nanti kalau sudah wajib zakat.
Karena apa? Karena Allah menjelaskan wa atal mala ala hubbihi. Maka ini juga bisa dijadikan salah satu dalil disyariatkannya hibah. Ya, disyariatnya hadiah. Itu wa atal mala ala hubbihi. Artinya ya, ada sesuatu yang harus kita berikan selain zakat. Kalau zakat sudah jelas. Ya. Kalau zakat ini harus kita berikan karena memang menjadi sebuah kewajiban, bahkan rukun Islam. Tapi selain zakat ternyata ada juga yang memang harus kita berikan berupa hadiah, berupa sedekah, berupa infak dan lain sebagainya. Kepada siapa? Nah, kalau kita melihat urutan dalam Al-Qur'an, ini sebenarnya bisa juga kita aplikasikan dalam diri kita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkannya dzawil qurba yang pertama. Jadi kalau mau ngasih sesuatu, hadiah, infak dan sebagainya, sedekah, maka utamakan dzawil qurba. Orang-orang yang dekat. Kenapa kok diutamakan dzawil qurba? Karena kalau seandainya kita memberikan infak, sedekah dan sebagainya kepada keluarga, maka kita akan mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala berinfak, pahala sedekah, kedua pahala silaturahim. Itu. Makanya agama ini selalu mengedepankan keluarga dulu. Bahkan dalam perintah untuk menjauhi neraka pun qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi hindarkanlah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Nah, artinya memang dalam hal ini berbicara afdhaliyah ya. Berbicara afdhaliyah dan berbicara tentang adat dan juga tentu berbicara tentang kelayakan. Karena saya juga pernah ketika ada satu tes, dan mungkin Ustaz Farhan pun pernah saja, kalau seandainya di sana di negara muslim itu terkena bencana, sedangkan di tetangga kamu juga ada bencana, kira-kira mau nolong yang mana? Itu kan ya. Yang tetangga kamu mah, bahkan ada soalnya juga, tetangga kamu kena bencana tapi non muslim, yang di sono muslim, di negara sono, kamu bakal ngasih kemana? Wah, saya kadang berpikir ini pertanyaan apa, itu kan jebakan atau apa kan itu. Tapi memang di sini ya, kalau kita berbicara kepada siapa lebih utama kita memberi, maka di sini yang paling utama adalah dzawil qurba, yang dekat, yang qarabah, yang memiliki kerabat kepada kita. Bahkan saya juga sejauh ini mengamalkan apa yang dijelaskan oleh guru, bahwasanya saya ini kan anak laki-laki. Saya punya kewajiban untuk memberikan nafkah ke istri, ke keluarga, dan juga masih berkewajiban untuk memberikan nafkah ke orang tua. Tapi kalau saya hitung-hitung, kayaknya nafkahnya ini buat istri aja masih Masya Allah kan itu. Kalau dibagi dua, nanti akan ya dapatnya sekian persen. Nah, akhirnya bagaimana? Ya sudah, saya mau bagi-bagi pahala. Bagaimana caranya? Nafkah full saya kasih ke istri. Ini pokoknya saya berikan nafkah ke kamu. Nah, saya nanti koordinasi dengan istri. Saya punya orang tua. Saya pun pengen ngasih sesuatu ke orang tua. Terus bagaimana? Kamu ridho tidak? Ridho, katanya. Ya sudah, coba dari apa yang sudah diberikan, kamu sedekahkan untuk orang tua saya. Nah, itu nanti berbagi pahala kalau seperti itu. Artinya saya berikan nafkah ke istri, dan kalau istri kan untuk ke mertua tidak wajib. Gitu. Kan ada istilah kalau zakat mah jangan kasih ke orang tua. Memang demikian. Tapi kalau istri yang ngasih, meskipun itu uang zakat boleh. Karena kenapa? Karena istri tidak diwajibkan untuk memberikan ke mertua. Gitu. Sehingga kadang ada zakatkah atau apa, silakan kamu, itu kebaikan untuk kamu. Jadi otomatis kan namanya orang tua melihatnya, oh ternyata anak saya yang ngasih. Gitu. Anak saya yang ngasih. Atau bisa juga kita berikan ke saya lagi, hadiahkan ke saya, baru saya berikan ke orang tua. Jadi caranya kadang saya bikin putar seperti itu ya. Saya putar-putarkan, dan memang ketika saya mempelajari ini, dan ini menjadi salah satu judul makalah dulu, dan kebetulan saya pelajari ayat ini dan saya tersadarkan, oh ternyata demikian. Utamanya kalau kita mau ngasih yang dekat dulu. Itu. Bahkan yang tadi aja katanya zakat jangan kasih ke orang tua. Iya.
Tapi ada caranya biar bisa kita tetap berikan ke qorobah, yaitu orang tua. Caranya apa? Berikan dulu ke istri. Itu. Atau kalau ke istri kan tetap juga tidak. Kalau zakat ya tidak. Artinya memang istilahnya istri lah yang ngasih lah gitu. Istri yang ngasih. Tapi tetap itu bukan zakat ya. Kalau zakat tetap ke istri pun tidak boleh. Seperti itu. Artinya kalau istri mau mengeluarkan zakat maksudnya itu boleh ke mertua. Ya, itu. Karena memang istri itu adalah orang yang tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah ke mertua. Gitu. Jadi utamanya adalah orang yang dekat dulu dzawil qurba, karena di sana ada dua pahala. Pertama pahala sedekah, pahala nafkah, kedua adalah pahala silaturahim. Jadi hadirin rahimakumullah, silaturahim itu kalau dalam syariat berarti menyambung rahim. Arti menyambung persaudaraan antara orang-orang yang sesama rahim. Ya, berarti kan ke kakak-kakak, ke adik-adik. Kalau di kita sekarang silaturahim atau silaturahmi itu kan konteksnya sudah luas. Tapi sebenarnya kalau kita bicara silaturahim ya berarti orang-orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Gitu. Dan sekarang ternyata kan demikian. Adik kakak kalau sudah sama-sama memiliki anak, memiliki cucu, itu kadang-kadang susah untuk ketemunya. Padahal adik kakak. Nah, coba dengan hal demikian ya, maka ada saling kasih hadiah, saling memberi hadiah, dan di sana juga nantinya ada sambungan silaturahim. Itu. Kemudian setelah orang yang dekat baru diberikan kepada al-yatama. Kalau dalam fikih al-yatama itu kan orang yang tidak memiliki bapak, ya, bapak. Karena nanti ada yatim. Kalau tidak memiliki ibu berarti fatim. Fatim kalau tidak keliru. Nah, baru nanti kalau tidak memiliki bapak dan ibu nanti ada lagi istilahnya. Tapi kenapa kok yang diperhatikan adalah yatim? Karena memang agama melihat yang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kan bapaknya. Sehingga kalau bapaknya tidak ada, berarti ini yang harus dibantu. Nah, jadi orang atau anak yang belum balik gitu. Nah, anak yang belum balik dan dia tidak memiliki bapak, itu yang dikatakan yatim. Ya, status yatimnya. Tapi kalau kafalatul yatim, ya itu terus-menerus tidak apa-apa. Makanya kalau ada santunan anak yatim kemudian kok ada yang besar-besar yang ternyata bapaknya pun sudah tidak ada tapi sudah besar, ya itu tidak apa-apa. Tetap yang namanya kafalatul yatim itu ada yang mengatakan tidak sampai dia itu balik, tapi sampai dia mampu untuk kafalahnya. Gitu, untuk kafalah, untuk tanggungan kepada anak yatim. Karena kalau kita melihat adat anak yatim meskipun nanti sudah balik, apakah sudah bisa menghidupi dirinya sendiri? Tentu kan kebanyakannya belum mampu, belum bisa. Sehingga anak yatim ya, yang meskipun memang statusnya sudah tidak yatim lagi, ya, tapi dia belum mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, maka itu pun tetap kita bisa berikan ke dia sebagai kafalah. Makanya ulama memfatwakan untuk kafalatul yatim tidak terputus sampai dia balik, tapi kafalatul yatim terus menerus, bahkan sampai dia besar. Kalau memang dia belum bisa untuk menghidupi dirinya, ya, karena memang dia tidak punya orang yang bisa menghidupi dirinya, maka kita kaum muslimin harus memberikan kafalah, jaminan kepada mereka orang-orang yang yatim. Nah, maka yang kedua di sini adalah memberikan harta kepada anak yatim, memberikan harta kepada orang-orang miskin. Nah, apa itu kategori miskin? Miskin itu kalau dulu yang dijelaskan oleh Ustaz Farhan adalah orang yang istilahnya tuh kalau kebutuhannya itu 500 gitu, maka dia bisa sampai sebenarnya kepada 400 gitu. Jadi orang yang secara kasab punya, tapi hasil dari kasabnya ini tidak memenuhi untuk kebutuhannya gitu kan. Kalau fakir itu kan ya, kasab tidak punya gitu, kemudian untuk memenuhi kebutuhannya pun masih kurang banget. Tapi kalau miskin itu punya kasab, punya kerjaan, tapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya itu. Jadi ada masakin, bahkan kalau dalam kitab Al-Amwal ini dikategorikan miskin adalah orang yang tidak memiliki harta sesuai nisab. Jadi kalau seandainya ada orang belum memiliki harta nisab, berarti kan kalau nisab kita katakan kalau emas 85 lah gitu. Kalau 1 gram emasnya 1 juta, berarti kalau ada orang belum memiliki harta 85 juta, maka itu artinya dia masih miskin.
Kebalikannya, kalau dia sudah memiliki harta dengan nominal mencapai nisab, maka itu sebenarnya sudah dikatakan orang kaya. Itu mendapat pendapat salah satu ulama dalam kitab Al-Amwal. Maka dalam hal ini ya kita tetap mengambil pendapatnya yang masakin yang ya sekiranya ya tadi aja gitu kan. Tidak kemudian saya juga kan memang belum memiliki harta nisab. Saya nggak ada tuh di rumah 80 juta. Nggak ada 85 juta berarti saya miskin, berarti saya berhak. Ya tidak juga. Dan ini yang memang harus kita hindari. Allah menjelaskan di sini masakin, tapi bukan berarti ya kita ini Allah berikan, Allah ajarkan mental miskin, tidak. Gitu. Jadi meskipun Allah jelaskan masakin, ini bukan untuk menjadikan kaum muslimin memiliki mental miskin, gitu. Bahkan sebaiknya kita ini harus terus memiliki mental kaya. Meskipun memang secara penjelasan fikihnya pasti akan berbeda-beda. Jadi yang miskin di sini bukan untuk diakuin, gitu. Tapi untuk ya kita akan memberikan sesuatu. Nah kita yang istilahnya seperti kayaknya ini yang miskin, kayaknya kita yang menilai. Ya, cukup orang yang menilai, bukan kita sendiri yang menilai. Gitu. Kemudian 12 sabil diberikan juga kepada al-musafir. Jadi dulu itu orang kalau bermusafir tentu berbeda dengan sekarang. Ya, dulu itu masya Allah masyakohnya lebih dari sekarang. Dan sekarang kayaknya kalau orang bermusafir tanpa membawa bekal kayaknya jarang-jarang orang mau bermusafir. Kalau dulu memang masya Allah orang bermusafir, dan di sana pun Islam menjelaskan bahwasanya para musafir kalau kekurangan bekal maka nanti bisa ke Baitul Mal minta haknya. Seperti itu. Kalau zaman sekarang kan ya kita susah juga mencari musafir yang kekurangan bekal gitu. Karena rata-rata musafir yang tidak memiliki ongkos itu kayaknya gak mau untuk bermusafir. Tapi kalaupun ada, maka mereka adalah orang-orang yang berhak untuk diberikan sebagian daripada harta kita. Wasailin, ya, orang-orang yang meminta. Hadirin rahimakumullah, kalau kita berbicara meminta, sebenarnya ini adalah perkara yang dilarang oleh agama. Biasa dalam kitab Al-Amwal bahwasanya ketika ada orang meminta, maka sebenarnya dia telah membuka 70 pintu kefakiran. Dan memang ini pun tidak menutup seseorang tuh tidak boleh meminta, boleh. Tapi keadaannya adalah ketika dia dalam bencana yang sangat, hartanya hangus semuanya, maka boleh meminta. Tapi itu pun ada batasannya. Dia meminta bukan untuk balik modal, bukan. Artinya rumah hilang semua. Ini kan, waduh, harta saya habis semua. Hanya dia minta agar balik modal rumah lagi. Tidak. Tapi memintanya nanti kalau kebutuhan standarnya sudah terpenuhi. Jadi kalau rumahnya dulu ada rumah apartemen, kemudian sekarang pun ketika saya minta harus kembali lagi rumah apartemennya, tidak. Kebutuhan standarnya terpenuhi, maka di sana sudah terputuslah kebolehan dia untuk meminta. Gitu. Bahkan dijelaskan juga kalau ada seorang laki-laki yang masih mampu untuk usaha, itu tidak boleh dia meminta-minta. Selama dia masih usaha, tidak boleh minta-minta. Kalau seandainya udah usaha, kerja keras, banting tulang, tetap tidak mendapatkan hasil, maka ketika itu dibolehkan untuk meminta-minta, tapi itu juga hanya untuk memenuhi standar kebutuhannya, yang standar, tidak lebih. Tapi Allah Subhanahu, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, nah yang kaya seperti ini, orang yang minta-minta yang seperti ini, maka kasih. Gitu. Maka ini menjadi suatu pasti buat kita juga. Kok di zaman sekarang minta-minta ini menjadi sebuah profesi, dan ini sebenarnya yang keliru. Islam itu sangat menjaga daripada meminta-minta. Karena memang ketika ada umat Islam meminta-minta, itu sebenarnya dia telah menghancurkan harga diri dia. Ketika harga diri seorang muslim hancur, maka harga diri Islam pun nantinya akan hancur. Sehingga nanti disebutkan orang Islam minta-minta mulu gitu. Orang Islam kok minta-minta mulu. Itu makanya di sini ada wasailin, orang-orang yang minta-minta. Kita kasih. Tapi tentu syaratnya tadi adalah ya, orang-orang yang minta-minta itu ya, kalau kita di posisinya itu kan, maka tidak boleh kita meminta kecuali dalam keadaan yang mendesak sekali, yaitu ketika ada musibah
atau ketika sudah usaha kemana-mana tapi belum mendapatkan hasil, dan itu pun hanya untuk mencukupi kebutuhannya gitu. Wa fir riqab, nah ini orang-orang yang memang berusaha untuk memerdekakan dirinya, atau orang yang memang berusaha untuk membebaskan dirinya karena dia seorang tawanan. Wa aqamas shalah, dan orang yang mendirikan salat, nah itu adalah orang-orang baik. Wa ataz zakah, nah kalau yang pertama itu wa atal mala ala hubbihi, itu dibawa kepada sesuatu pemberian yang sifatnya sunnah, seperti halnya tadi hadiah, sedekah, infak. Nah kalau yang wa ataz zakah ini dibawanya kepada sesuatu yang wajib. Nah, makanya kenapa kok ulama mengatakan Allah menjelaskan wa ataz zakah, tapi Allah menjelaskan juga sebelumnya wa atal mala ala hubbihi. Berarti memang ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau zakat hukumnya wajib, kalau wa atal mala ala hubbihi ini hukumnya sunnah. Wal mufuna bi ahdim idza ahadu, dan yang baik itu adalah orang-orang yang menepati janjinya ketika dia berjanji, baik itu berjanji kepada Allah atau berjanji kepada manusia. Wasabirin, dan orang-orang yang sabar fil ba'sa, orang yang sabar ketika dalam kepakiran yang sangat, orang yang sabar ketika sakit, orang yang sabar ketika bergejolaknya perperangan, ya, fisabilillah, ketika dia bergejolak berperang dengan musuh yang mungkin bisa jadi musuh ini secara kekuatan lebih besar, tapi dia tetap bersabar, karena memang dalam peperangan itu tidak boleh seorang muslim melarikan diri. Ya. Jadi di sana ada hukum peperangan waktu dulu yang memang di sana itu ada hifdzuddin, ya. Ketika agama memang harus dijaga, karena kalau tidak dijaga maka hilang agama ini, maka disyariatkan perang itu seorang muslim tidak boleh kabur ketika dia masih berhadapan dengan 10. 1:10 itu tetap belum boleh kabur. Jadi kalau udah 11 baru ini sudah mendapatkan rukhsah gitu. Tapi kalau 1:10 dulu aturannya ketika memang agamanya masih harus dijaga, artinya dijaga dengan keberadaan umat-umat Islam, maka 1:10 tetap umat muslim yang satu ini tetap harus menyerang, harus melawan, dan harus bersabar untuk menghadapi 10 orang gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankan dari yang awalnya 1:10 menjadi 1:2. Ya, 1:2 tidak boleh kabur. 1:2 tidak boleh kabur. Jadi memang dalam peperangan, hukum peperangan itu membutuhkan suatu kesabaran yang sangat. Sehingga orang yang benar-benar sabar ketika sedang berkecamuk perang, ya, maka itu adalah orang-orang yang Allah katakan ulaikal ladzina shadaqu, ya. Orang-orang semuanya yang tadi ini Allah jelaskan adalah mereka adalah orang-orang yang benar imannya. Orang yang benar ketika mereka mengaku bahwasanya mereka orang baik, gitu. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Itu hadirin rahimakumullah penjelasan terkait orang-orang yang albar, ya. Ya, al-abror, nah termasuk di dalamnya. Jadi al-abror orang-orang yang baik, atau albar orang-orang yang baik adalah orang-orang yang ternyata jalannya itu banyak sekali. Tidak hanya orang yang sholat menghadap ke arah ini tidak, tapi orang yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kemudian iman kepada Nabi, terus sering ngasih, ya, sering mengasih harta yang sebenarnya dia itu juga cinta kepada harta tersebut, dia kasih ke kerabatnya, itu juga baik, dia kasih ke orang yatim, baik. Jadi banyak cara untuk menjadi orang baik, dan ini semuanya boleh, artinya boleh dilaksanakan itu. Karena memang mungkin ada orang yang nggak ngasih ke saudara tapi ngasih ke fakir miskin. Jadi tidak boleh kita vonis seseorang ini pelit, ini begini, sebelum kita tahu ada sisi lain, gitu kan, yang mungkin dia lakukan. Makanya kita harus selalu berhusnudzon. Orang baik itu ternyata banyak sekali kriteria-kriterianya, termasuk yang dijelaskan dalam ayat ini pun orang baik itu banyak sekali. Sehingga siapapun itu ketika dia melaksanakan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, dia melaksanakan apa yang dijelaskan dalam hadis, maka itu berhak dikatakan orang baik. Dan tentunya kita tidak boleh memvonis seseorang
karena memang vonis itu bukan tugas kita. Vonis itu bukan tugas kita. Yang penting kita i'malu ala makanatikum inni amil. Itu bahwasanya udah kita berbuat sesuai dengan pos-pos kita. Gitu. Ada posnya mungkin di belajar, mangga. Ada posnya di kerja di mana kantoran, mangga. Semuanya itu adalah selama dia sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia bisa dikategorikan sebagai orang baik. Itu saja yang disampaikan. Dapat BLT itu masuk minta-minta nggak ya? Dapat BLT? Apa? Masuk minta-minta berarti ya? Ya sebenarnya kalau BLT ya kan berbeda ya, berbeda. Ini kasusnya sama ketika daftar nggak Pak? Ya. Pertanyaan saya daftar nggak? Kalau daftar minta. Oh, daftar minta-minta. Kalau nggak daftar? Tapi kalau daftar pun bisa katakan kita berhak atau tidak. Ketika memang kita berhak, ya berarti kan bukan minta juga. Gitu. Karena pemerintah itu memberikan sesuatu untuk yang sesuai kriterianya. Dan kriterianya itu kan ternyata adalah yang mungkin dari segi gajinya sekian. Ya bukan berarti kita yang minta kemudian dikatakan minta-minta, tidak. Ya. Karena kita hanya menuntut hak aja, hak kita. Gitu. Iya. Makanya tadi di sini dijelaskan jangan sampai kita punya mental miskin, gitu. Karena kalau seandainya orang punya mental miskin, maka ya kerjaannya ya ngerasa kurang terus. Dan kalau sudah kurang terus ya pasti akan kembali ke minta. Tapi kalau seandainya ada orang mentalnya bukan mental miskin, ya katakan ada orang sudah rumah tingkat 2, tentu dapat BLT. Karena nama dia ada dan memang kalau tidak diambil akan merusak sistem, ambil saja. Nanti hartanya kasih ke siapa? Ke tetangga yang memang membutuhkan. Toh ini saya menyalurkan saja karena pemerintah salah ngasih data, saya salurkan. Nah seperti itu solusinya. Jangan sampai saya udah rumah tingkat masih dapat BLT, tetap diambil. Tambahan ini mah itu kan rezeki anak soleh katanya kan gitu. Ya padahal kan kalau memang merasa ya tidak sesuai kriteria, ya salurkan kepada mereka yang sesuai kriteria tapi tidak mendapatkan. Itu saya, mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majlis. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubata wasil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع عدلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعم بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عباد الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.